Bermimpilah, berjuanglah sungguh-sungguh, dan yang tak lupa jangan pernah berhenti dari belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita awali jumpa kita Baim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan hari ini kita akan berbicara bincang inspiratif dengan guru kami yang terhormat Bapak Muhammad Samin, SPD MM, Kepala Sekolah SMP Negeri 257, kemudian sebagai pembina SMP dan SMK Citra Dharma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Selalu tersenyum. Amin. Optimis itu auranya sampai saya Pak. Alhamdulillah. Baik, kesempatan hari ini tentunya sahabat dimanapun berada ingin tahu Pak. Jadi sedikit mungkin bercerita tentang perjalanan Pak Guru Samin sampai saat ini seperti apa, bermula dari mana, introduce dan cerita-cerita yang menarik, yang inspiratif buat kami semua. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para pemirsa, para budiman dan rekan-rekan di dunia pendidikan. Nama saya Muhammad Samin. Saya lahir di Banyuwangi tanggal 9 Januari 1966. Saya dilahirkan dalam keadaan yang cukup bahagia. 3 bulan saya lahir, ibu meninggal. Kemudian saya diasuh oleh seorang nenek dari turunan Madura, kalau dari bapak itu dari Madiun. Nah, dalam perjalanan waktu bapak saya merantau ke Bali. Nah, sampai pada akhirnya saya dibesarkan oleh nenek yang di lingkungan saya di Banyuwangi itu ya banyak santren, musola, dan saya dibesarkan di lingkungan yang alhamdulillah yang sangat religius. Saya sering tinggal di musola dan pesantren. Saya pendidikan dari madrasah ibtidaiyah, lanjut ke sanawiyah tingkat SMP. Kemudian lulus SMP saya terima di Aliyah di Jakarta, di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Nah, namun karena suatu hal, ada sesuatu yang harus ditunaikan, saya tidak bisa menunaikan kewajiban itu sehingga saya mengundurkan diri. Mungkin Allah menghendaki lain, saya merantau ke Bali, Singaraja 3 bulan, jualan bakso untuk melanjutkan pendidikan, tapi belum berhasil. Sehingga saya balik lagi ke Banyuwangi, ikut kakak ponakan, menjadi tukang batu kuli bangunan. Nah, disitulah saya ingin belajar untuk tinggi, ingin sekolah, sehingga saya merantau ke Jakarta dengan berbekal ijazah sanawiyah. Sanawiyah ya, waktu Jakarta Pak. Jakarta. Terus 1 tahun di Jakarta saya membantu ikut Pak D. Ya, dia jualan besi, yaitu kayak engsel, gembok, kunci. Saya bantu-bantu karena di pasar. Setelah lepas bantu saya mencoba ikut mandiri, melihat teman-teman sekitar saya, bahkan ada yang lebih kecil dari saya itu bisa masukkan uang dengan menjadi kuli panggul, kuli dorong gerobak. Nah, saya ikut. Nah, 1 tahun berjalan, saya tetap ingin sekolah. Jadi saya beli buku-buku bekas di Jatinegara yang harganya waktu itu 1.003, pelajaran 1.003 nggak pakai sampul. Itu buku bahasa Inggris, IPA, matematika, kimia, itu yang saya suka waktu itu. Nah, 1 tahun saya belajar. Setelah tahun kemudian ada penerimaan di SMA, saya ikut tes. Alhamdulillah saya lulus, terima di SMA Negeri 62. Nah, sambil saya bantu Pak D jualan kaos kaki, kalau pagi, siangnya saya sekolah. Nah, banyak tantangan karena waktu itu Pak D menyampaikan kalau mau ke Jakarta nggak usah sekolah Jakarta itu mahal. Nah, sehingga saya ikutin dia, tapi diam-diam saya sekolah. Alhamdulillah saya tekun, saya belajar di jalanan, saya belajar di gerobak sambil kerja, sambil bantu Pak D. Kewajiban saya tidak saya tinggalkan, tapi saya berusaha tetap belajar, membaca dan membaca. Walaupun tidak kerja tantrik, saya tetap belajar. Oke. Nah, sehingga di SMA, alhamdulillah
saya jadi ketua kelas, jadi Di organisasi kelas, ya. iya, jadi juara kelas, dan saya kelas 2 itu jadi ketua OSIS, masuk di SMA jurusan fisika dulu A1, ya walaupun tidak juara 1 tapi alhamdulillah di 3 besar, kemudian dapat PMDK. Sebetulnya saya dapat PMDK di 2 perguruan tinggi, yaitu IPB dan IKIP. IPB sama IKIP IKIP Jakarta. Jakarta. Karena saya sangat taat dan nurut sama guru-guru saya konsultasi dengan guru-guru saya. Karena saya merasa di Jakarta tinggal dengan Pak D yang tidak paham dengan pendidikan. Nah, saran terakhir dari kepala sekolah dan guru BK konseling, saya diarahkan untuk masuk IKIP supaya nanti guru-guru penerus beliau, itu katanya, benar-benar jadi guru yang benar. Nah, saya diarahkan ke sana karena katanya saya itu sama guru nurut. Nah, ada juga yang mengarahkan ke IPB. Kalau IPB pasti ntar lulusannya kerjanya gede, gajinya banyak. Kalau guru kecil, nah saya ingat kiai saya di Banyuwangi ada 3 profesi. Nah, 3 profesi yang tidak boleh dihitung dengan uang atau dibayar, yaitu pendidik, itu kan, kemudian di kesehatan ya, di advokasi hukum. Nah, itu informasi dari kiai saya. Nah, itu tidak boleh dikasih harga. Jadi kalau mau jadi guru, berapapun, siapapun harus diberikan. Siapapun yang butuh kesehatan harus ditolong. Siapapun yang butuh pemahaman pengertian tentang hukum harus diajarin. Itu yang saya pegang. Sehingga waktu saya jadi guru pun, jangan jadi swasta, ya memang alhamdulillah saya yakin dapat sekolah yang memang tidak dibayar. Bahkan saya sendiri yang memberikan. Nah, disitulah betapa saya bahagia, saya nikmat. Mengapa? Karena merasa dibutuhkan. Padahal saya sendiri untuk makan waktu itu sulit. Tapi saya tidak merasa sulit karena saya sudah punya kebiasaan tadi, saya jualan. Ya, sudah ada ini ya, usaha dari sejak sedini mungkin sudah mulai usaha tempat guru saat ini. Betul. Nah, situlah memang untuk berbagi atau sedekah itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, itu berproses. Karena untuk bersedekah itu memang hati, batin, nyaman kan. Itu saya berdoa, ya Allah, yang pertama kalau nanti Allah kasih izin, kasih rezeki, saya jadi profesi guru, jadi PNS, izinkan saya mau buka sekolah untuk anak jalan 2 anak yatim free. Jadi 2 bulan kemudian waktu saya SMA berdoa itu diijabah. Nah, berikutnya saya punya mimpi mau bikin perumahan buat guru-guru tanpa DP, minimal tanah kaplingan. Itu sempat ditertawakan oleh teman-teman di awal. Suatu yang mungkin di luar dari nggak mungkin dan impossible mungkin, Pak ya. Alhamdulillah, sehingga saya pinjam uang di Bank DKI 50 juta, saya beli tanah luasnya 500 meter, saya kapling-kapling 50 meter jadi 10 kapling, saya tawarkan teman-teman guru. Waktu itu guru saya yang di SMP 180, di Widya Manggala, di SMP 237, ya rekan-rekan yang seperjuangan yang pernah ngajar tanpa digaji, itu terkejut semuanya, ada kaplingan tanpa DP. Dan semua orang curiga, jangan-jangan tanah bermasalah, jangan-jangan ini. Begitu 3-4 tahun lunas, sekarang semua geleng-geleng kepala, ternyata benar. Nah, dari tanah kapling lunas, saya bangun rumah. Terjadilah itu kapling guru, perumahan sekarang kurang lebih ada hampir 50 unit. Itu semuanya sudah ditempati, dari guru, pengawas, kemudian penjaga sekolah, yang profesi pendidikan, dari sekolah mana aja. Nah, 2 sudah terwujud, sekolah gratis, kemudian perumahan gratis. Satu lagi yang belum terwujud, ya, saya punya mimpi, doakan semuanya. Amin. Insyaallah. Pemirsa, saya mau buka klinik, ya ke depan ke rumah sakit, insyaallah free. Amin. Insyaallah free. Nah, anak saya yang pertama dokter, terima kasih Dokter Diana Fartika, itu sudah benar-benar melaksanakan apa yang saya mimpikan. Amin. Dia waktu tugas pertama di klinik di Munjo, dia mau jadi pasien yang mau berobat, nah biayanya itu dikembalikan. Iya, dikembalikan. Nanti biaya yang di klinik itu dipotong dari honor gaji dia. Bahkan masih dikasih sembako juga. Saya bangga sambil meneteskan air mata, terutama istri saya juga ternyata
ini kayak cetakan banget nih kayak bapaknya gitu. Dia Bapaknya melihat. banget ya. Iya. Alhamdulillah, Pak ya. Alhamdulillah. Sekarang Ini generasi bertugas, penerusnya ya. alhamdulillah. Sekarang tugas di Puskesmas Kotojo Selatan, Gambir. Juga alhamdulillah luar biasa dikasih kepercayaan oleh kepala Puskesmas. Dia paling nyaman kalau ngurusin masyarakat, warga yang sakit, terutama yang duafa. Itu luar biasa. Walaupun dia sudah melampaui tugasnya, waktunya, dia nyaman, dia happy. Itu saya ikut bangga, saya ikut ya senang. Artinya mimpi saya sudah terwujud walaupun baru hanya sekian persen. Tapi kalau saya punya klinik sendiri tentu akan lebih luas, Lebih besar seperti lagi ya. sekolah Manfaatnya tadi ya. saya berikan gratis dari tahun 2003. Bagi yang mampu, boleh nggak boleh, bayarin berapa. Memang kita kasih target SPP SMP itu 175, SMA itu 250. Bagi yang mampu silahkan. Yang tidak mampu ada soal keterangan yatim dan orang tidak mampu kita bebaskan 100%, bahkan kita usulkan untuk mendapat KJP dari pemerintah. Bahkan yang SMK jurusan perkantoran itu kita salurkan yang prestasi untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini beberapa hal yang saat ini kita lakukan. Namun semua itu kembali ke belakang, bahwa apa yang saya lakukan saat ini itu adalah semuanya ya saya kembalikan kepada negara. Saya dari madrasah, sanawiyah sampai kuliah itu saya dapat beasiswa. Bayarnya itu semua uang negara yang dipungut dari rakyat, yang dipajak, dan sekarang saya kembalikan melalui cara saya. Dan alhamdulillah di negeri saya dipercaya si amanah menjadi kepala sekolah. Saya di 3 sekolah, pertama di SMP 246 Lubang Buaya. 3 sekolah, Pak? Sudah 3 sekolah. Yang kedua di SMP 81 dan di 257. Nah, setelah itu kami ada program sekolah berwawasan sosial kemasyarakatan, sekolah berwawasan lingkungan, kebudayaan, kemudian ramah anak, sekolah unggul. Nah, unggul di sini bukan berarti harus akademik juara 1 matematika, tidak. Unggul itu masing-masing anak punya kecerdasan unikan tersendiri. Misalnya kayak di 257 3 tahun yang lalu ada anak yang hatam bacaan surat-surat pendek sampai 10 surat. Itu kita kasih piagam. Ya, ada apresiasi ya dari sekolah ya. Betul. Terus ada anak yang mungkin bisa menarik, mungkin dia senang ya sesuai dengan hobi dan ini dia ya, masing-masing murid kan. Nah, itu juga sebuah keunggulan kan. Kalau kita adakan sosial kemasyarakatan, kita sudah membantu kerjasama dengan kecamatan dan tim kreatif. Kita membangun kemarin 20 unit jamban di kecamatan Ciracas di 5 kelurahan, masing-masing berarti 4 unit. Insya Allah itu berkembang program kegiatan 1000 jamban. Nah, kembali ke sekolah yayasan saya, ya mohon doanya, itulah mungkin tabungan kami, keluarga kami. Ya, bukan hanya untuk orang-orang Bambu Apus, dari manapun kami siap menerima. Gitu. Jadi mohon nanti dikembangkan, tidak hanya kagum, tidak hanya wow, tapi ayo kita bareng-bareng mengembangkan itu. Dari mana saja disilahkan. Baik. Baik, Pak Guru Samin sudah secara umum sudah disampaikan terkait segala macamnya dari awal. Nah, ini tentunya yang sahabat-sahabat dimanapun berada, ini sangat inspiratif sekali kisahnya Pak Guru Samin. Nah, tentunya bagi sahabat-sahabat di sini ada satu hal yang mesti dikuatkan, bahwasanya perjuangan itu harus dijalani, betul ya Pak ya? Betul. Nah, harus benar-benar kokoh, punya niatan yang kuat, punya mimpi tadi disampaikan beliau. Nah, di sini mungkin sahabat ingin tahu juga Pak, selama proses dari Bapak masuk Jakarta, kemudian SMA di sini Pak ya tadi ya, sampai perguruan tinggi. Nah, ini kan cukup lumayan nih Pak. Suka dukanya, banyak sukanya atau banyak dukanya Pak? Itu kan belajar masalahnya Pak Guru. Kok sampaikan? Iya. Jadi semenjak saya ke Jakarta tahun 82 sampai 92 itu fase pertama, 10 tahun pertama itu luar biasa. Jadi di Pasar Keramat-Jati saya hampir setiap malam itu saya harus berantem, dikeroyok dan ribut. Karena untuk merebut lapak di situ saya harus bayar. Jadi saya jualan pun ya nggak jelas, banyak yang minta, apalagi malam minggu. Dengan mabuk dia bawa karung ambil dagangan.
semua pasar itu tidak ada yang berdaya. Nah di situ saya dengan keyakinan ya Universitas Haji Pelakum ya katanya minta kepada Allah bilang ya saya bilang ya Allah saya ingin maju, saya ingin sekolah, tapi saya ada di sini berikan jalan yang terbaik apa yang saya lakukan. Nah disitulah saya punya pikiran saya harus melawan gitu loh. Rasanya ya ngelawan itu saya belum tentu menang secara fisik, tapi nggak ngelawan pun pasti kalah. Tapi berarti tidak ada perjuangan, saya harus melawan. Nah begitu saya melawan, teman-teman saya yang lain yang nggak berani itu jadi berani. Jadi saya tuh ibarat kata bagian pemicu, pemantik kalau saya pemantik. Ya. Pemantik itu nunggu juga sebenarnya. Ya. Jadi saya pasrah, saya mulai akhirnya di situ karena saya dibantu oleh kiri kanan, akhirnya menang lah. Nah dari situ teman-teman ini kan melihat saya punya keberanian. Padahal sebetulnya saya hanya ya Allah saya ingin jalan yang terbaik gitu. Mungkin jalan harus berjuang. Nah di situ saya melawan. Padahal saya hanya ngeles aja, dia nonjok saya les, dia nonjok saya cuma dorong. Nah pada saat nggak tahu yang keberapa, ternyata dorongan saya itu membuat dia itu sampai pingsan katanya gitu. Nah disitulah besoknya teman-teman saya jadi ketua regu, bukan ketua geng, ketua regu. Nah saya atur. Jadi ya kalau menarik ngangkut dagangan, holi panggul, kita bagi los ini 2 orang, ada gang kan di pasar internasional, alhamdulillah nurut. Terus kalau malam jam 9 itu ada tukang truk nurunin jagung, itu juga saya ambil kerjanya sama kenek. Berapa nurunin jagung? 50.000. Ya udah buat kenek 10.000 nggak usah nurunin, yang 40 buat kami. Nah, teman-teman tadi kita suruh nurunin. Nah kita bagi, ada 8 orang, 9 sama saya. Nah saya nggak ikut nurunin, saya yang nego. Jadi kalau Mas Wasin dapat 5.000, nah dikasih saya 1.000 kan, itu nanti saya akan datang ke mobil lagi, ada pisang dan sebagainya. Ya alhamdulillah semenjak saya arahkan itu tidak ada lagi keributan. Tapi pada saat Lebaran atau malam tahun baru itu justru mereka tukang balap makin besar mereka. Nah di sini kita butuh kekuatan lagi sehingga saya mencoba melobi Satpol PP, kemudian Binmas, Babinsa, keamanan untuk koordinasi. Setelah ada pembinaan sehingga memang ada kegiatan, ada iuran dan sebagainya. Nah itu, di sekolah pun alhamdulillah waktu saya jadi ketua OSIS juga sama. Itu nggak mudah, kenapa? Ya saya anak jalanan, harus ngatur teman-teman, tapi saya tetap sudah terkoordinir ya. Sudah ada pengalaman sebelumnya. Betul. Tapi sebelum dilanjut Pak, siap. Ini yang sedikit menarik. Itu umur berapa waktu itu Pak? Ya saya tamat SMP, kalaupun saya paling tua, ya umur 14-15 tahun. Iya, 12. Perjuangan Pak. Ini berarti perjuangannya. Iya. Koordinir kan dalam situasi Jakarta yang cukup keras. Betul. Bisa memberikan inspirasi yang tadinya ribut jadi bisa dikoordinir dengan baik. Akhirnya berkah semua ya Pak ya. Betul. Kamu dilanjut lagi Pak. Ya. Saya sampai sempat ke kantor kecamatan Ramat Jati, yang ketemu kepala Satpol PP. Waktu itu kan tantrip. Saya bilang, Pak, tolong kami ini kan untuk hidup, kami ini kan sebagian sekolah termasuk saya. Kalaupun ada tamu atau mungkin ada harus ditertibkan, jauh hari Pak dikasih tahu. Nanti kami yang akan ngasih tahu teman-teman. Nah, terjadilah komunikasi yang tadinya tidak, ya kan? Selalu kejar-kejaran. Nah, disitulah mungkin karena saya aktif organisasi, ya saya cari, alhamdulillah ketemu. Dan lucunya waktu saya di sekolah SMA itu kebetulan kan di belakang kantor kecamatan Ramat Jati. Nah, petugas upacara 17-an, saya salah satu pengibar bendera. Setelah selesai, sukses, nah disalamin oleh camat. Nah di belakang camat kepala tantrip. Lah saya ingat, Bapak ngangkat jilbab saya. Ya Allah, ya Allah. Ini situ terharunya Mas. Iya. Nah setelah itu setiap ada razia, dia nyari saya dulu, Mas, kasih tahu teman-teman ya, besok ada razia di situ, gara-gara upacara katanya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Tuh, pas kuliah itu SMA. Itu di SMA. Iya, SMA. Nah waktu kuliah itu saya emang nggak punya uang karena gratis ongkos. Jadi saya naik bis Mayasari Bakti 44 itu Ramat Jati, Cililitan, Pulau Gadung. Jadi saya ngomong dulu sama kondektor,
apa kenaik apa sopir, saya ikut ya sampai Rawamangun, tapi saya bantu nanti, saya bantuin ngenaik di belakang. Jadi jaket alma mater saya taruh di depan, saya bantuin. Rawamangun, nah kalau dulu saya bagi. Nanti sampai, jadi saya nungguin bis Mayasari yang sudah saya pesan tadi. Alhamdulillah selama saya kuliah naik bis itu kenal semuanya saya gratis. Gratis ya. Tapi bantuin. Kreatif sekali Bapak. Iya. Gitu. Begitu semua potensi ya, dengan cara baik tentunya kan. Masya Allah. Pernah juga jual rokok gendong. Nah, terminal. Ya sopir-sopir saya kasih rokok sepatang ambil nggak apa-apa. Yang penting gue kuliah besok gratis. Oh ya, gitu. Jadi ada barang-barang waktu itu. Alhamdulillah itu suka dukanya. Pernah juga pulang kuliah saya nyambi bisnis nyari di Romangun. Dia tukang gali kampus, saya tanya berapa gali panjang semeter ya, berapa. Nah itu kan borongan, betul 3.000. Nah saya tanya di kampung sama kakak saya, kalau tukang gali di sana Pak nggak ada meteran tapi harian, sehari dapat berapa meter? Saya hitung, nah saya ambil borongan 3.000 saya ambil, saya panggil tukang dari kampung. Nah di kampung hitungnya semeter cuma berapa? Nggak nyampe 1.000, berarti untung saya banyak tuh. Jadi itu saya bisnis jalan gitu. Baik Pak Guru Samin, sangat inspiratif sekali perjalanan beliau. Ya. Tentunya kita lanjutkan obrolan kita. Tadi kan sudah suka duka sampai dengan berkurang sampai dengan selesai Pak ya. Alhamdulillah. Nah tentunya kan untuk menjadi seorang kepala sekolah kan nggak gampang. Betul. Kok bisa Pak? Ya. Monggo disampaikan. Jadi saya jadi guru terus diangkat jadi staf pembina OSIS tuh paling sering kesiswaan awalnya karena saya punya basic di jalanan, jadi saya nanganin anak jalanan itu kan sebelum saya tangani saya sudah anak jalanan, jadi rohnya itu sudah tahu gitu loh. Jadi logis ya, maunya di mana sudah paham gitu. Udah kebaca nih. Justru anak jalanan itu buat saya adalah sesuatu banget, dan saya terima kasih buat anak-anak jalanan binaan saya di Garuda, Ramat Jati dan Rambutan. Karena tahun 2001 2002 itu saya diundang ke Istana Presiden itu karena saya membina anak jalanan. Kenapa anak jalanan? Istana Presiden waktu Bu Mega dan Pak Hamzahas. Iya, 2001 dan 2002. Nah, jadi anak jalanan itu saya nggak larang dia jangan di jalanan, tapi saya kurangin, gitu loh. Jadi yang tadinya 24 jam jadi 12 jam, yang jadi 12 jadi 6, yang jadi 6 jadi 3, lama-lama enggak. Itu saya tampung maunya apa? Cucian motor, cucian mobil saya bikin, tapi ada syarat harus ikut sekolah. Oh itu ya? Syarat utama. Sekolah jangan saya nggak boleh tinggalkan. Yang usianya normal masuk di sekolah reguler, yang usianya lewat masuk di paket kesetaraan. Sudah saya ajarin bikin kue, saya ajarin ngelas dan sebagainya. Kita berikan pelatihan. Di situ saya dapat penghargaan ke sana. Kemudian di sekolah akhirnya setiap ada anak-anak bermasalah, alhamdulillah kalau diserahkan ke saya selesai. Singkat cerita ada pemilihan wakil, saya dipilih lah jadi wakil. Awalnya wakil. Nah 1,5 tahun jadi wakil, saya tarik ke dinas ke Sudin. Ke Sudin juga, wali kota Jakarta Timur 4 tahun. Nah di sana saya kurang pas dengan fashion saya. Dulu saya kan orangnya di jalanan mobil dan langsung dengan siswa. Nah saya mundur ya jadi guru lagi. Nah pas jadi guru lagi ada kesempatan ikut tes calon kepala sekolah. Nah itu saya nggak mau, saya mau jadi guru aja, saya mau bisnis. Karena pas saya punya mimpi, saya pengen anak yang pertama harus jadi dokter. Yang saya siapkan adalah bisnis saya untuk biaya kedokteran kan. Besar. Akhirnya saya sampaikan itu dari Sudin, panitia silakan ikut tes. Kan kalau lulus belum tentu langsung ada pengangkatan, nggak apa-apa, anak tetap jalan. Nah, saya ikut tes, alhamdulillah tes lulus. Nah lulus tahun 2011. Tapi penempatan pengangkatannya tahun 2015 akhir. Oke, itu Desember. Oke, di awal sekolah ya. Baik, kita lanjut. Tentunya karena waktu kita yang kelas, Pak Guru, paling enggak terakhir ini, tadi kan sudah diceritakan sekolah gratisnya. Silakan siapapun yang berminat bisa menghubungi Pak Guru Samin. Nah ini ada buku beliau ini, menarik. Nanti kalau yang berminat silakan hubungin Pak Samin langsung atau redaksi kami. Dari jalanan membangun peradaban, karya Guru Samin. Yang berminat silakan menghubungi kami, insya Allah. Ya Pak ya, masih banyak start Pak ya.
Nah, terakhir tentunya ini kan HUT 75 Republik Indonesia, kemudian juga awal Muharram, berikan motivasi kepada pemirsa, khususnya sahabat-sahabat semua, inspiratif dan motivasi dari Pak Guru Samin. Silakan. Kepada rekan-rekan pendidik, masyarakat dan anak semuanya, dalam rangka HUT RI yang ke-75, mari kita bangun bangsa dan negara ini dengan tekad, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah kita, pikiran kita akan menjadi suatu kenyataan, dan ini semuanya akan bisa untuk membangun bangsa. Di 1 Muharram ini mari kita hijrah untuk meningkatkan, kembali lagi bermimpilah, berjuanglah sungguh-sungguh, dan yang tak lupa jangan pernah berhenti dari belajar. Dari belajar ke pendidikan adalah bisa merubah dunia. Semuanya berawal dari belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik sahabat semua, demikianlah bincang kami dengan Pak Guru Samin. Mudah-mudahan menjadi inspiratif bagi kita semua. Tentunya satu hal yang saya tangkap dari beliau adalah jangan takut bermimpi. The power of dream. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Dan ada pepatah mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan, meraih segala cita-citanya. Mudah-mudahan jumpa kita menjadi berkah buat kita semua, bersahabat-sahabat semua, dan tentunya harapan Bapak juga Allah kabulkan seluruhnya. Amin. Dan tentunya kita bisa semua sukses di dunia wal akhir. Amin. Kita akhiri jumpa kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.